kita pasarkan. Oh, Katanya itu nanti kelamaan nanti salesnya itu membludak itu naik dia. Bisa kepikiran untuk ambil design thinking, kenapa nggak reguler? Menguasai kopi di Palembang ini. Halo Palkomster, ketemu lagi dengan saya Ika Melani dalam acara podcast bersama mahasiswa. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu mahasiswa kita, yaitu boleh kenalin dulu? Ya, baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya di semester 8. Oke. Hadi semester 8 ya? Iya. Berarti sudah skripsi dong? Ya, lagi sedang skripsi ini, Mbak. Tentang apa nih? Tentang metodenya tuh ngambil design thinking. Jadi Hadi kebetulan mengangkat topik tentang kopi. Kopi. Ya, Oke. dari daerah Lahat di Kecamatan Mula Ulo. Wah, jauh. Iya, jauh, Mbak. Jadi itu gimana nih proses design thinking itu? Nah, dari sesuai dengan prosedur yang Hadi dapat, langkah yang pertama itu kami itu tahapan empathize. Jadi kami itu mencari keresahan yang sedang terjadi di masyarakat. Oke. Kopi itu kan luas nih, Mbak. Dia tuh ada yang dibagi, ada dua. Yang pertama itu specialty sama untuk komersial. Nah, ini harus dipilih salah satu. Nah, kami kebetulan di proses skripsi Hadi itu Hadi ngambil bagian komersial untuk kopi bubuk saja ya. Oh, gitu. Komersial. Ya, komersial untuk di kopi bubuk. Kalau yang untuk specialty itu untuk kopi-kopi yang ada grade-nya. Oh, grade. Jadi kopi itu ada yang grade 1, grade 2 untuk dipasarkan di kedai-kedai kopi gitu, Mbak. Gitu. Itu ada rasanya tersendiri yang lebih nikmat. Oh, gitu. Gini. Kan skripsi nih. Yeah. Skripsi itu kan dikenal dengan pusing nih berlaporan, ya. Pusing dengan aplikasinya. Nah, kira-kira di design thinking apakah kalian juga buat laporan, buat aplikasi juga, atau punya teknik lain prosesnya? Wah, prosesnya itu beda ya, yang kayak skripsi biasanya. Dia tuh dibilang tanpa laporan, tapi laporan. Aplikasinya masih mengikuti, masih itu. Tapi yang menurut Hadi yang paling susah itu mencari akar masalah dari keresahan masyarakat sekarang. Harus digali-gali terus kan tahapan empathize kan dicari dulu keresahan masyarakat, baru di fase define apa masalah utama yang bagi masyarakat itu. Nanti kami carikan solusinya. Oh gitu. Jadi sama kayak skripsi yang lain mungkin ya, di tahapan pertama itu pengumpulan data dulu. Pengumpulan data. Pengumpulan data dulu, kemudian kalau bedanya kalau yang di reguler itu di pengumpulan data tidak ada penyebaran kuesioner. Iya. Nah, kalau di design thinking ada, Mbak. Ada. Malah setiap proses itu istilahnya digali terus itu harus ditanya terus, disebar terus kuesioner. Harus diwawancara, langsung terjun ke lapangan. Beda kalau dengan skripsi reguler kan pengumpulan datanya tuh ada yang ke kantor, ke tempat risetnya. Kali ini kami bebas ekspornya keluar. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya yang reguler nih, reguler kan pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, kan, survei ke tempat, gitu kan. Nah, kalau kalian apakah sama? Ada juga, Mbak. Ada juga. Kami kan tim, jadi kebetulan juga kami itu istilahnya dari hulu ke hilir. Jadi tim kami itu ada yang survei ke petani langsung di Lahat. Tuh kebetulan teman saya dari Lahat juga kan, Mbak. Jadi dia langsung wawancara ke petaninya gimana kondisi keadaan kebun kopi yang di sana kan. Terus juga Hadi yang di sini bagian untuk pengumpulan data untuk di kedai-kedai kopi.
Hadi cari tentang Hadi kan baru nih baru belajar tentang kopi. Jadi Hadi datangi suatu kedai di Palembang yang cukup menguasai kopi di Palembang ini. Jadi Hadi cari ilmunya dari sana juga. Oke. Tadi kan bilang tim. Ya, tim. Jadi ada berapa orang dalam satu tim itu? Sebenarnya tuh ada 3. Tiga. Nah, dibagi 4 itu dibagi di bagian IT-nya hacker. Jadi ada yang bagian hustler, ada bagian hacker sama hipster. Oke. Hustler, hipster dan hacker. Hustler ngapain? Kalau hustler itu dia fokus ke arah ke bisnisnya dia, Mbak, proses bisnis. Oke. Kalau hustler? Hipster. Oh iya, hipster. Kalau hipster dia ke proses desain, Mbak. Oh, desain. Desain konten itu tugasnya si hipster. Oke. Satu lagi? Hacker itu bagian ke teknologinya, Mbak. Bikin aplikasi. Jadi memang sudah ada bagian-bagiannya. Ya, betul, sudah ada bagiannya. Jadi lebih jelas mungkinnya kalau misalnya skripsi dengan topiknya si design thinking. Iya. Kan karena kan topik kita design thinking ini kan masih terbilang baru lah ya. Iya, betul, baru. Ya. Hadi juga baru terjun juga ya. Baru ya, mungkin banyak mahasiswa yang belum tahu apa itu design thinking, bagaimana tahapan awalnya. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang design thinking, tadi kan tidak ada laporan nih. Iya. Jadi yang kalian laporkan ke pembimbing itu dalam bentuk apa kira-kira? Kadang kalau dari segi yang bisa jadi dari segi desain dulu yang kemarin tuh, Mbak. Dari segi mock up, aplikasinya gimana, segi proses bisnisnya gimana, itu kami biasa tuangkan dalam bentuk di Figma kalau mock up. Kalau yang laporan bisnisnya itu dalam bentuk kami lampirkan Excel kan. Kalau yang untuk bagian Hadi IT itu nunjukin progres websitenya gimana gitu. Fitur-fiturnya apa saja yang nanti akan dibangun. Oh gitu. Hasil akhir dari proyeknya itu berupa apa? Berupa produk, Mbak. Jadi kami beda kalau dengan yang tim yang lain. Hadi lihat tuh kan dia kebanyakan itu kompetitor. Dia kayak ngejembatani suatu usaha. Jadi tim inilah yang menengahi mereka tuh, menjembatani. Kayak misalkan ada sekumpulan UMKM yang jualan pempek Palembang tuh. Nah, nanti ada jadi wadahnya gitu. Kayak e-commerce. Dia dari ngambil produknya dari situ. Kalau kami menciptakan suatu produknya dari brand. Ada brand. Bukan e-commerce sih, jadinya marketplace. Kalau ya bisa dibilang sama gitu, Pak. Tapi kami ngeluarin produk sendiri. Kalau teman-temannya itu lebih ke e-commerce. Ya, e-commerce, produk sendiri, brand sendiri. Kalau yang teman-teman lain itu marketplace kayak. Oke, marketplace ya. Kok bisa kepikiran untuk ambil design thinking? Kenapa nggak reguler? Nah, kebetulan itu, Mbak, yang disukai kan. Jadi awalnya itu kan sempat bingung juga tuh sebelum pendaftaran skripsi. Udah nanya-nanya juga ke beberapa dosen kan, mau ngambil apa ini, bingung kan. Jadi pernah terdengar dari temen tuh ada skripsi dengan metode design thinking. Dengan kelebihan itu tadi tanpa laporan, cuman yang Hadi dengar juga dari salah satu dosen, tapi dia harus terjun ke lapangan, harus terjun ke masyarakat sampai hasilnya itu benar-benar diterbitkan produknya. Satu jadi tantangan sendiri juga kan, ingin tahu bagaimana cara mengelola atau membuat startup ini untuk mahasiswa. Tertarik jadi.
untuk bangun startup. Sebenarnya benar sih, design thinking itu kan digunakan salah satu untuk awal kita gimana ngebangun bisnis itu. Ya, betul. Kita harus tahu market personanya Nah, apa, benar. gitu kan? Iya, benar, Pak. Apa maunya konsumen itu seperti apa, gitu kan? Benar, Mbak. Pemilihan tim itu gimana pilihnya? Kalau pemilihan tim sih ini lumayan rumit awalnya, Mbak, untuk pemilihan tim ini. Kenapa? Karena sempat awal tuh bingung mau cari tim itu yang gimana, ya kan? Ini kan bukan kayak skripsi yang biasa gitu kan, karena prosesnya juga lumayan rumit dan panjang. Jadi ada betul-betul nyari yang tim yang istilahnya itu rajin ya gitu. Maksudnya rajin tuh terus mau berkembang gitu kan, Mbak. Jadi awalnya tuh bingung juga, Mbak, mau milih tim yang seperti apa. Jadi ya Hadi langsung percaya aja ke teman kan. Ayo kita sama-sama bangun kan. Bangun startup. Kita cobain tuh seperti teman yang sebelumnya udah pernah kan. Gimana sih saya bikin startup itu pakai metode design thinking. Kemarin juga kan pernah ada yang dari Miss N dari yang Belanda itu juga. Dapat pelatihan juga dari Miss N. Pernah ikut sebentar tapi ada, Mbak. Oke. Sebelum ke design thinking, ya, biasanya itu mahasiswa anak-anak yang design thinking itu dapat pelatihan dulu toh. Iya, betul, Mbak. Dapat pelatihan seperti apa kemarin? Dari siapa kemarin? Kalau pelatihan kemarin dari Palembang Digital, Mbak. Gitu. Jadi disuruh ikut pelatihan dari Palembang Digital yang bikin alat startup gitu kan. Sebelumnya juga pernah ikut juga dari komunitas Palembang Digital itu. Pernah ikut juga. Pernah ikut juga. Jadi sudah tahu lah ya. Prosesnya itu gimana, di awalnya gimana, mau hasil akhirnya targetnya itu gimana. Udah pernah. Tadi kan Hadi bilang untuk cari tim itu agak susah, agak susah. Dan design thinking ini agak rumit, bukan rumit, bukan rumit. Kalau Mbak sih bilangnya mungkin prosesnya saja yang memang agak lebih lebih kompleks dari skripsi reguler. Ya, karena kan kalau skripsi reguler datang, observasi, wawancara, ada datanya segala macam, datanya sudah pas, baru dibuatkan laporan dan aplikasi. Nah, ketika di design thinking itu dapat data awal harus ada pembuktian, dapat lagi pembuktian, dikali lagi, dicari lagi, dapat lagi, dicari lagi sampai dapat yang benar-benar pas, benar valid. Terus satu lagi cari tim yang memang benar-benar solid, betul, Mbak. Yang solid, yang mau diajak berkembang, betul, yang paham dengan posisinya masing-masing. Ketika aku jadi hacker, ya aku posisinya jadi hacker. Ketika aku hustler, ya hustler. Itu pun juga hipster. Betul, Mbak. Harus saling melengkapi juga. Oke, jadi kemarin ujian proposal? Iya, ujian proposal kemarin. Jadi ujian proposalnya itu bahas apa? Ini yang di ujian proposal kemarin itu kami membahas bagaimana proses bisnisnya yang pertama itu kan. Proses bisnisnya bagaimana, terus nanti hasil akhirnya itu nanti berupa apa gitu yang ditanyakan oleh pengujinya. Oke, pakai pitch deck? Ya, pakai pitch deck kemarin. Oke. Target persona ada? Target persona kemarin untuk kalangan anak-anak muda yang pekerja kantoran gitu, Mbak.
Oh gitu. Bisa dibilang juga sih untuk orang tua juga bisa gitu. Oh, mahasiswa? Mahasiswa, ini 50-50 Mbak kami kemarin. Kenapa? Kalau mahasiswa ini kan kadang nggak kebanyakan suka yang kopi bubuk hitam gitu Mbak. Dia lebih yang hasil data yang kami cari kayak kaleng, yang botol, instan, instan. dicampur dengan rasa-rasa yang lain. Oh iya, kayak mocha, cappuccino. Ya gitu. betul Mbak. Kalau kebanyakan yang kami cari data kemarin. Oh, jadi memang sudah dicari data awal. Iya betul Mbak. Sampai Jadi bisa menentukan, tapi personanya sepertinya kayaknya agak sulit kalau untuk di mahasiswa. Kenapa pekerja? Karena dari hasil riset kami juga kan Mbak ya. Terus juga Hadi kan suka nongkrong juga tuh ke tempat yang kedai salah satu yang penguasa kopi di Palembang ini. Jadi Hadi sharing session juga sama beliau tentang dia juga pengalaman juga dalam bidang kopi, dalam bidang eksportir juga dia ahli. Dia juga pernah jualan kopi bubuk. Jadi dia sharing awal-awalnya itu ya cukup mudah katanya. Tinggal kita ambil kopi petik pelangi, kita roasting, giling, ya udah pasarkan. Katanya itu nanti kelamaan nanti salesnya itu membludak gitu, naik dia. Jadi banyak permintaan dari kopi bubuk itu. Dia bilang sih kalau untuk target personanya itu ya mungkin untuk bapak-bapak yang pakai sarung kali ya Mbak ya, yang kuli bangunan gitu kan, yang suka kopi hitam yang seduh di rumah gitu. Jadi bapak-bapak yang kayak itu ya? Iya. Oke. Hadi, kan kita bicara awal dulu nih ya, bicara awal dulu. Pertama, kamu untuk menentukan apakah bisa masuk ke design thinking reguler atau ada satu lagi kan kita tuh prototype namanya. Iya, prototype. Nah, adakah syarat nggak sih untuk design thinking ada syaratnya, harus IPK minimal berapa, reguler ada syaratnya gitu, ada nggak? Ada Mbak, kemarin kebetulan Bu Adelin kemarin kan ada seri sosialisasi syarat-syarat untuk yang skripsi reguler itu persyaratannya gimana, sama design thinking itu gimana persyaratannya. Kalau untuk design thinking kemarin tuh persyaratannya yang paling jumlah orang sama IPK minimal. Jumlah orang dan IPK. Ya. Jumlah orang kemarin tuh 3 maksimal sebenarnya. Maksimal 3. Terus Hadi tanya lagi kan setelah sesi sosialisasi itu, Hadi juga nanya dengan dosen yang udah ikut design thinking juga kemarin, dengan Pak D. Jadi Hadi tanya, Pak, sebenarnya design thinking ini worth it-nya orang berapa sih kan? Kemudian beliau menjawab, ya sebenarnya kalau ingin efektif sih orang 4 kan. 4 orang. Dipecah itu yang bagian hackernya, yang paling sulit itu. Jadi hacker itu dibagi dipecah 2, jadi ada yang front end, ada yang bagian back end. Oke, betul. Harusnya 4 orang. Iya. 3 orang. Kalau 3 orang kemarin kan agak berat di hacker. Terus juga ada kebanyakan ada yang malah milih banyak hacker semua Mbak. Yang Hadi tanya-tanya sama yang sebelumnya udah pernah ikut. Jadi kadang juga mereka rolling, nanti yang hacker ini pindah jadi hipster, yang hustler ini nanti pindah jadi hacker. Gitu. Kadang di rolling. Pindah ya? Bisa kalau Hadi tanya kemarin itu karena itu sama bukan mahasiswa ya, alumni sebelumnya. Iya, alumni sebelumnya. Pindah-pindah. Sempat pindah-pindah jadi kan. Oke. Pindah-pindah ini tapi punya kemampuan ya. Kemampuannya nanti di progresnya, setelah progresnya jalan. Oh jadi dia ini cocok di hacker, atau dia mereka kayaknya cocok di hustler aja kan. Gitu.
Syarat sudah, pengalaman juga sudah. Kira-kira, kan kemarin PKL reguler, Ya, sekarang design thinking. Lebih asik yang mana? lebih asik, menantang ya Mbak. Menurut Hadi sih yang design thinking ini Mbak. Yang design thinking, Ah, kenapa? karena eh, ya lebih prosesnya itu lebih buat Hadi itu semakin, kalau semakin rumit itu semakin semangat ingin cari tahu Nah, ini gimana sih, orang kok alumni sebelumnya bisa, kenapa Hadi enggak kan gitu kan Mbak. Walaupun Hadi tahu nih pasti prosesnya lumayan nih, panjang nih pasti prosesnya, apalagi ngeluarin produk nih Mbak, harus ada surat izinnya tuh, harus ada NIB-nya, logo halal segala macam itu kan. Jadi yang membuat Hadi pilih design thinking itu karena lebih menantang lebih gitu ya? menantang Mbak. Oh gitu. Berarti jadi kalian itu buat memang benar-benar produk brand kalian sendiri, Iya, gitu. kami nyiptain brand sendiri. Oh, brand sendiri nanti juga bakal dipasari ke pasaran. Ya betul. Oh, Sekarang nih lagi fase tester ya, uji coba ke orang-orang. oh sudah ada, barangnya sudah ada. Ada sampelnya Mbak. Oh sampelnya udah ada. Tinggal diuji ke orang bagaimana kan, cocok harga berapa, ini rasanya gimana kan, atau nanti packagingnya kami kasih lihat, ini packaging seperti ini gimana nih, apakah cocok dijual harga segini atau enggak kan. Jadi biar kami tahu nanti di pasaran nanti ini kami nentuin harganya berapa, Oh gitu. apa yang Ini nih, kurang. kayak kopi bubuk. Ya, kopi gubuk. Jadi kami bagi di dua, Mbak. Ada yang bentuk drip bag coffee, yang kertas sobek itu, jadi ditaruh di dua ya. Sama yang dua toples. Oh, bukan kayak bentuknya si apa? Nyebut merek nanti. Kayak Tora tit kayak gitu ya. Oh, bukan, Mbak. Yang Sempet. langsung saja tanpa harus dikasih gula dan segala macam. Kali ini pure kopi, Mbak Ori. Oh, Nggak gitu. pakai campuran, karena kami juga kemarin belum ada keahlian untuk dicampur-campur kopinya. Jadi kami pikir ya udah kita harus tentuin keputusan nih, karena kopi itu nggak bisa Mbak, harus seluruhnya dipilih untuk pertama kali kalau di bisnis kopi. Apalagi bisnis kopi sekarang kan independen Mbak, nggak bisa saling sharing banyak antara bisnis berbisnis di kopi di Palembang ini. Oh, kenapa tuh? Jadi saling apa gitu ya? Independen tuh maksudnya mereka berjalan diri sendiri. Nah, jadi mereka mencoba untuk bangkit sendiri, cari ilmu sendiri gitu. Oh, nggak mau bagi ilmu gitu. Bisa dibilang nggak bagi ilmu tuh nggak seluruhnya ada kayak komunitas gitu Mbak. Gitu. Kalau ilmunya sih kayak ilmu baristanya ada gitu Mbak. Kalau ilmu ke bisnisnya itu aja. Oh, ilmu ke bisnisnya. Oh, gitu. Oke, tanya apa lagi? Bingung ya. Ini lagi di-cut ya? Ya, Tanya apa lagi ya? Itu tadi sudah. Oh ya, mungkin terakhir kali ya. Jam berapa ini sudah? 47. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Di. Ya Mbak. Ini kan buat brand sendiri. Kalau sudah selesai dari proyeknya di Something ini, apakah ini mau diteruskan? Nah, ini Mbak yang menjadi Hadi khawatir sendiri juga kan. Hadi sempat berpikir juga kan, design thinking ini nanti setelah lulus nanti kira-kira mau gimana kan. Tapi kalau misalnya timnya masih tetap solid, mau
mau diajak untuk berkembang juga, insya Allah nanti akan diteruskan, Mbak. Lebih bagus lagi kalau misalkan adik-adik kelas nanti mau melanjutkan kan, karena kan boleh fase desain dikembangkan lagi ya, ya. fase design thinking kan ada tahapan tester, diputar lagi ke empathize, digali lagi, nanti di define, dikasih ideation lagi, di tester lagi. Jadi kayak prototype kalau di reguler gitu kan. Jadi nggak sampai bener-bener produk itu kayak brandingnya tuh naik gitu, kepengen. Tapi insya Allah sih kalau Hadi ada bergelut di dunia kopi juga kan, insya Allah bisa nanti diterusin, Mbak. Ya ini kan UMKM Iya, ya. UMKM. Mana kan UMKM sekarang kan lagi naik daun Iya. ya. Sayang sih kalau nggak diterusin sebenarnya ya. Kita tadi kan sudah berbicara syarat, proses awal, terus nanti hasil akhirnya seperti apa, timnya seperti apa. Mungkin kita kasih tahu dulu kali ya dengan mahasiswa juniornya Hadi. Mungkin nanti yang mau ambil design thinking itu nggak terlalu rumit. Apa tadi kelebihannya? Yang pertama? Kelebihannya kita bisa tahu kerja sama tim, kita bisa mencari tantangan yang baru, kita bisa memperbaiki public speaking kita kan, nanti kan tengah terjun ke orang-orang, cara masarinnya gimana, terus juga dapat pengalaman yang baru kan, lebih asik gitu kerja tim ya, walaupun prosesnya panjang, tapi insya Allah kalau konsisten, digeluti dan disiplin, insya Allah hasilnya bagus. Oke, lebih menarik ya daripada skripsi reguler. Skripsi reguler menarik, tapi lebih menarik lagi design thinking. Gitu. Mungkin ada pesan terakhir untuk mungkin junior Hadi. Pesan saya sih, kalau kita di kuliah itu harus cari suatu tantangan tersendiri untuk kita. Jangan kita itu merasa tertinggal karena ilmu itu dan teknologi itu semakin berkembang. Jadi kita harus giat lebih mencari pengalaman dan tantangan yang baru. Oke Hadi, terima kasih untuk ilmunya, sharing-sharingnya hari ini. Baik, Mbak Tri. Ya, sangat bermanfaat sekali loh Hadi. Mbak aja nggak tahu ya kalau step by step yang kamu lalui itu gimana. Dari awalnya harus gali lagi dan gali lagi. Tapi sebenarnya design thinking itu asik ya. Asik, Mbak. Asik ya. Kalau kelebihannya tidak buat laporan. Kalau orang awam sih bilangnya panjang pasti prosesnya itu. Tapi kalau udah terjun ya udah berjalan. Nah, lama-lama kan bakal nggak nyangka kan mau selesai gitu. Oke, terima kasih Hadi untuk Mbak hari ini. Ditunggu podcast selanjutnya. Oke, Mbak. Udah. Closingnya? Gimana nanti closing? Closingnya soalnya apa ya? Closing. Ya sudah. Paling kagak dikasih Kak Guntur efek. Penutupannya wush. Oke, aku lihat dulu ya. Tidak gue. Apalah ini closingnya langsung di-cut. Ya. Kan aku udah kata closing kemarin. Perasaan ya. Ke closingnya kayak sudah sih tadi sudah terima kasih apa kayak sudah selesai itu sebenarnya Mbak. Iya, tapi kami ngomong lagi tadi. Ditunggu podcast selanjutnya. Bye bye. Apa terakhir tau? Oh gitu. Oke, udah. Nanti closing kan? Iya, ada. Ada.
Oke Adi, terima kasih untuk podcast Iya, kali Mbak. ini. Ditunggu untuk podcast selanjutnya ya. Oke, dah, dadah dulu. Thank you.